warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Selamat malam. kita kembali lagi di forum Zoom ini pada malam ini dengan agenda pembinaan sikap perilaku bela negara yang akan dibawakan oleh Pak Kasub, Pak Arhan Firdaus. Kalau begitu sebelum kita mulai, teman-teman berdoa dulu. Saya tunjuk saja ya, Pak David. Silakan pimpin. Baiklah, teman-teman, sebelum kita mulaikan tugas kita pada malam hari ini, saya pimpin dalam doa. Duduk siap, gerak. Mengawali pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Mulai. Berdoa selesai. Ya, saya persilakan Pak Kasub. Baik, terima kasih Pak Aldi. Sebelumnya hostnya siapa nih? Aldi ya? Ibu Emi. Bu Emi, tolong jadikan saya jadi co-host dong. Oke, Bu siap. Emi. Siap, Pak Kasub. Lain cahayanya Oke, orang dia. Mudah-mudahan penerimaan gambar dengan suara saya bagus karena agak kurang bagus signal di sini. Ya, saya juga cuma menggunakan modem. Ada sih untuk jaringannya di hotel tapi kurang kencang. Mohon maaf mengganggu waktu teman-teman pada malam hari. Sengaja saya majukan pada malam hari ini karena besok, sebenarnya jadwal kita besok ya. Karena besok saya ada perjalanan lagi di pagi hari, mungkin sampainya ke agak siang ya. Saya dari Jakarta ke Bandung naik kereta, jadi agak makan proses. Jadi saya majukan malam ini. Dan ini urusan kerja, bukan urusan jalan-jalan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah meluangkan waktunya pada malam hari ini ya. Terima kasih juga untuk teman-teman dan ibu-ibu evaluator, ada Bu Marni, ada Ibu Endang, ada Pak Aldi, Bu Emi, terima kasih banyak, dan teman-teman peserta Angkatan 21 Kabupaten Parigi Motong. Di sini saya tidak usah berpanjang lebar ya. Kenapa saya minta jam 9 WITA untuk tidak mengambil waktu teman-teman yang muslim untuk melakukan tarwih, makanya jam 9. Dan kalau sebenarnya kita sampai selesai untuk hitungan 2 JP, kita selesainya jam 10.30 kalau saya tidak salah. Jadi mungkin saya akan mengurangi waktunya, akan saya cepatkan. Saya tidak lagi meminta penjelasan, sebenarnya saya harus meminta penjelasan peserta mengenai pengertian-pengertian terkait dengan sikap perilaku bela negara ya, teman-teman. Di sini saya ada 4 yang akan saya bahas untuk sikap perilaku bela negara. Yang pertama ada peraturan baris berbaris, kemudian ada etika dan etiket, kemudian ada kesiapsiagaan jasmani, dan yang terakhir yang keempat ada tata upacara sipil atau yang dikenal dengan tata upacara militer. Sebenarnya saya pengen minta pendapat atau penjelasan teman-teman semua terkait dengan apa sampai di mana teman-teman ini mengerti terkait dengan 4 hal yang tadi saya jelaskan. Ya, cuman akan mengulur waktu. Jadi saya langsung ke penjelasan penjelasan penugasan ya, baik kelompok maupun individu. Mudah-mudahan teman-teman sudah melihat di semua di kolabjarnya
mengenai atau terkait dengan penugasan. Ya. Tadi pagi apa siang apa kemarin saya sudah koordinasi terkait dengan penugasan saya di Kolabjar. Mudah-mudahan teman-teman sudah buka Kolabjarnya, buka link videonya, buka penjelasan terkait dengan penugasannya. Ya. Saya langsung saja ya. Mudah-mudahan teman-teman ini sudah mengerti akan 4 hal ini, karena semuanya sudah didapatkan di MOC. Ya. Jangan-jangan ada yang nggak belajar lagi. Di MOC belajar kan? Belajar. Ngangguk. Sudah beberapa angkatan yang saya lewati untuk pembelajaran terkait dengan sikap perilaku bela negara. Di setiap angkatan yang saya dapati, itu terkesan teman-teman tidak atau kurang siap dengan pertanyaan-pertanyaan saya. Jadi saya mohon teman-teman, ya, sebelum saya lebih jauh menjelaskan penugasan ini, saya minta kepada teman-teman untuk teman-teman ini lebih belajar lagi terkait dengan modul-modulnya, ya. Buka kembali video-video yang ada di MOC, di Kolabjar kan sudah saya bagi linknya juga video. Tolong dipelajari pengertian-pengertiannya, gerakan-gerakannya. Jangan sampai teman-teman terkesan tidak siap. Ke depan teman-teman ini akan menghadapi agenda 2, agenda 3, dan agenda 4. Jadi teman-teman ini harus siap. Jangan nanti video suaranya atau pengampu materinya masuk, begitu ditanya, memberikan penguatan atau mau mendapatkan penjelasan terkait dengan materinya, teman-teman baru buka lagi modulnya. Wah, apa ini yang dibilang video suaranya? Ya, buka lagi. Karena kalau saya yang masuk di awal terkait dengan sikap perilaku bela negara, itu kebanyakan seperti itu. Ya. Begitu saya tanyakan, apa yang teman-teman ketahui terkait dengan PBB? Butuh waktu, TikTok. Baru saya lihat di layar, baru sibuk membuka modulnya, mencari tahu, mencersen kembali. Jadi kelihatan tidak siap. Jadi saya mohon teman-temannya, ini mumpung masih di awal saya masuk terkait dengan sikap perilaku, dimohon untuk pada saat ke depannya, sebelum memulai pembelajaran baik agenda 2, 3, dan 4 nantinya, mohon direview kembali lah. Ya, waktu-waktu yang lowong tolong jangan digunakan untuk bobo cantik, ya, tapi untuk belajar. Ya, jangan nanti teman-teman ini menyesal di belakang. Begitu sudah dibacakan 10 besar, nama teman-teman nggak masuk di salah satu 10 besar itu, pasti menyesal. Ada penyesalan itu di awal, tapi itu di akhir. Mudah-mudahan teman-teman dapat inspirasi dari sini. Kemudian saya masuk terkait dengan penjelasan penugasan. Tugas yang pertama yang akan saya berikan ada 4 sebenarnya. Kalau di Kolabjar itu kan masuknya 3. Ya, nanti saya tambah 1 lagi penugasan, biar pada saat kita pertemuan ke-17 atau hari ke-17 pembelajaran, itu tugasnya baru dikumpulkan. Tapi ada 3 yang sekarang, 3 ini, itu akan dikumpulkan secepatnya. Ya, mungkin di 2 hari ke depan. Karena lebih cepat saya menjelaskan malam hari, mestinya besoknya baru dikumpul. Berarti hari, ini hari apa ya? Rabu, Kamis, Jumat. Dikumpulnya hari Jumat jam 23.59. Ya, penugasan yang 3 ini akan dikumpulkan hari Jumat jam 23.59. Tolong nanti PIC-nya Bu Emi dan Pak Aldi memasukkan ini ya, uploadan tugas untuk hari Jumat jam 23.59. Ya, terima kasih banyak Bu Emi. Tangguh semua ini evaluator, luar biasa. Tugas yang pertama, ya, yaitu tugas kelompok, teman-teman. Teman-teman pasti sudah bisa baca di Kolabjar juga, tapi saya akan jelaskan kembali dan saya akan buka tanya jawab terkait dengan penugasan ini. Yang pertama, teman-teman membuat tugas kelompok.
Di sini kan sudah dibagi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ini kelompok besar, bukan yang pecahan lagi. Dari kelompok 1 dipecah lagi menjadi 2 kelompok atau 3. Tidak. Jadi ini kelompok besar. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, kelompok 4. Ada 4 kelompok. Ya. Semua output tugas ini adalah video. Ya, dan harus diupload di YouTube. Yang pertama, teman-teman membuat tugas kelompok terkait dengan etika dan etiket. Ya, di dalamnya itu ada tata cara berpakaian, ada tata cara berdiri, duduk, berjalan, kemudian berkenalan, berjabat tangan, dan yang terakhir adalah table manner atau tata cara makan. Table manner, bahasa Pariginya itu table manner. Tata cara makan. Di sini teman-teman membuat video terkait dengan itu. Silakan teman-teman berbagi tugas, ya, masing-masing anggota di kelompoknya berbagi tugas. Jangan ada yang makan tulang. Jangan ada yang makan tulang, jangan ada yang tidak bertugas terkait dengan penugasan kelompok ini. Misal, saya contohkan. Pak Kadek bertugas untuk memperagakan tata cara berpakaian. Kemudian Ibu siapa satu kelompok dengan Pak Kadek nih? Ibu Meilanda, ya, itu kebagian bertugas tata cara berdiri. Jadi semuanya terpenggal ini video nanti. Kemudian ada bagian di mana siapa yang bertugas untuk menyatukan atau editor video. Kemudian siapa yang bertugas untuk mengisi suaranya. Ya, tolong audio visual. Jangan hanya videonya tok. Atau bahkan video dibarengi dengan tulisan tok. Tapi tolong diisi dengan suara. Silakan berkreasi sebagus mungkin, teman-teman. Ya. Dan tolong di setiap awal videonya cantumkan pelatihan dasar CPNS golongan 2 misal. Ini kan golongan 2. Golongan 2 angkatan 21 Kabupaten Parigi Motong, Provinsi Sulawesi Tengah. Kelompok 1. Kemudian masuk di perkenalan mungkin terserah, teman-teman. Perkenalkan ketua kelompok siapa, anggota siapa. Atau mungkin yang menjadi bagian-bagian penugasannya silahkan. Kemudian baru ke action dari video tersebut terkait dengan etika dan etiket. Ya, itu satu. Saya perlu jelaskan lebih rinci terkait dengan tata cara berpakaian. Pak, pakai pakaian apa? Ya, yang mestinya kita sebagai seorang ASN menggunakan pakaian seperti keki atau PDH, korpri, ya, dan lain-lain. Karena teman-teman sekarang penyelenggaraan atau pelaksanaannya sedang latsar, silakan menggunakan pakaian hitam putih. Tata cara berpakaiannya seperti ini. Contoh, bagaimana berpakaian untuk pakai dasi buat yang cewek atau yang cowok. Kemudian bagaimana kerapihannya, tata riasnya buat yang cewek, jangan berlebihan dandannya. Buat yang cowok atau keseluruhan penempatan atribut, pin, korpri, papan nama, dan lain sebagainya. Kemudian di berkenalan dan berjabat tangan, ya teman-teman, ini membutuhkan lebih dari satu orang. Silakan teman-teman meminta bantuan anggota keluarga atau ya teman sekelompoknya yang berdekat. Saya tidak menganjurkan untuk kumpul-kumpul dalam pembuatan video ini. Ya, saya tidak menganjurkan untuk kumpul-kumpul. Tapi saya tidak melarang juga. Artinya jangan kumpul semuanya ke satu tempat untuk ngumpul-ngumpul buat tugas ini. Ya, tetap perhatikan protokol COVID, tetap menggunakan masker, tetap pakai hand sanitizer, mencuci tangan setelah berjabat tangan mungkin. Dan satu trik atau satu saran yang saya berikan kepada teman-teman, pada dasarnya kalau waktu normal kita berjabat tangannya itu seperti ini, ya kan? Kita berjabat tangannya seperti ini. Nah, di masa pandemik, teman-teman bisa menambahkan bagaimana etika
atau etiket kita saat berjabat tangan di masa pandemi. Mungkin teman-teman bisa menambahkan begini, ya. Kemudian atau seperti ini, atau bahkan seperti ini. Oh, saya salah baca lagi. Mohon maaf. Ini yang etika dan etiket, maaf ya, saya ulangi. Etika dan etiket ini adalah tugas individu. Maaf, saya keliru. Saya salah menjelaskan. Etika dan etiket ini adalah tugas individu. Ini perorangan. Ya, ini dibuat perorangan, bukan kelompok. Kemudian table manner. Masalah table manner, silakan menggunakan makanan asli ataupun tanpa makanan. Yang saya nilai adalah peralatan yang digunakan dan tata cara makannya, teman-teman. Maaf sekali lagi, ini bukan penugasan kelompok ya yang terkait dengan etika dan etiket. Saya lupa ini. Terlalu banyak di kepala kayaknya ini. Beban pikiran. Mohon maaf. Jadi saya ralat kembali. Ini adalah tugas individu. Ya, tugas individu, bukan kelompok. Nanti saya jelaskan tugas kelompoknya dua lagi, bro. Table manner boleh menggunakan makanan atau tanpa makanan, teman-teman ya. Jangan gara-gara saya tugaskan pakai makanan, teman-teman sudah berbuka puasa pada siang hari. Karena ada penugasan dari saya. Buat yang muslim, jangan ya. Ini dilakukan pada malam hari bisa atau sedang tidak berpuasa. Kemudian saya ralat untuk tugas kelompok. Tadi tugas individu. Saya ralat untuk tugas kelompok. Untuk tugas kelompok yang pertama, penjelasan saya sama seperti yang di awal, ya. Silakan berbagi tugas, silakan dibagi rata, berkaitan dengan kesiapsiagaan jasmani. Berkaitan dengan kesiapsiagaan jasmani, mohon maaf. Kesiapsiagaan jasmani ini bentuk-bentuknya ada berbagai macam. Yang pertama itu adalah lari 12 menit, kemudian ada sit up, push up, pull up, chaining atau lari angka 8, chaining atau shuttle run. Chaining, shuttle run, kemudian ada berenang. Ya. Tolong itu dibagi rata dan digabungkan nantinya. Siapa yang kebagian untuk lari 12 menit, siapa yang kebagian untuk pull up, sit up, dan seterusnya. Ada beberapa gerakan yang berbeda antara pria dan wanita. Contohnya adalah sit up, push up, pull up. Itu berbeda, 3 itu. Antara pria dan wanita. Tolong itu dibagi siapa yang kebagian untuk gerakan-gerakan. Dan tolong lakukan semuanya dengan gerakan sempurna, teman-teman. Tolong semua lakukan dengan gerakan sempurna. Jangan ada yang mencontohkan gerakannya tidak sempurna. Kemudian untuk terkait dengan penggunaan pakaian, silakan gunakan pakaian olahraga, training boleh, ya silakan. Pakai pakaian biasa boleh, yang jelas untuk olahraga. Kemudian teman-teman, untuk lari terkhusus untuk lari 12 menit. Ini bukan dipraktikkan lari selama 12 menit. Tidak ya. Kalau buat yang kebagian yang muslim atau yang sedang berpuasa, lari 12 menit, saya pastikan nyari koko pandan nih, siang-siang. Koko pandan dingin es batu. Langsung dengan jalan kote. Tidak dipraktekkan selama 12 menit. Silakan teman-teman buat videonya, cara bagaimana berlarinya, kemudian ukuran lapangannya, penjelasan terkait dengan ukuran lapangannya mungkin. Ada yang tahu berapa ukuran lapangan untuk lari 12 menit? Ada? 1, 2, 3, 4. Izin Pak, Berapa? untuk keliling lapangan total 240 meter. 240 atau 2.400 meter? Siap, untuk lari totalnya 2.400 meter Pak. Untuk lapangannya bisa Ya kan? menyesuaikan. Untuk jarak atau luas lapangan itu 2.400 meter. Kita harus berlari selama 12 menit. Antara pria dan wanita ada capaian atau target yang harus dicapai.
Untuk laki-laki atau pria itu minimal 6 putaran, sedangkan untuk perempuan 4 sampai dengan 5 putaran selama 12 menit. Untuk penilaiannya ada tabel-tabel yang sudah ditentukan, ya. Bagaimana cara mendapatkan penilaiannya? Berapa menit, berapa jarak yang ditempuh, sekian nilai. Ya, ini kalau di kemiliteran, kepolisian, kemudian sekolah-sekolah kedinasan yang disebut dengan semapta. Terbagi menjadi 2, semapta A, semapta B. Semapta A adalah lari 12 menit, semapta B-nya itu seperti tadi, sit up, push up, pull up, shuttle run, dan berenang. Kemudian terkait dengan ya gerakan tadi, ya, yang berbeda antara pria dan wanita. Tolong saya sampaikan tadi, tolong lakukan dengan sempurna, gerakan sempurna. Kemudian tidak usah terlalu panjang sekali, ya. Yang penting sampai penyampaiannya. Saya contohkan untuk pull up atau sit up antara pria seperti ini. Capaiannya berapa, waktu yang diperlukan, selama berapa menit, berapa banyak yang gerakan yang harus tercapai. Itu jelaskan untuk pengisi suaranya. Kemudian terkait dengan penggunaan alat. Pull up menggunakan alat bantuan, yaitu tiang. Kita harus menggantung di atas. Ya. Atau untuk yang wanita kita harus berpegangan di depan. Ya, seperti ini. Nanti lihat videonya, buka videonya dan buka penjelasannya, tolong baca kembali modulnya. Kemudian membutuhkan alat. Jangan sekali-sekali menggunakan daun pintu atau kosen pintu di rumah. Don't try it at home. Ini hanya bagi orang-orang profesional saja. Ya, ini bukan stuntman. Tolong jangan lakukan itu. Silakan menggunakan fasilitas umum yang disediakan. Kalau di Parigi itu adanya di alun-alun, teman-teman. Silakan menggunakan fasilitas di sana. Atau bahkan adanya itu di kantor atau di tentara. Kodim, Koramil, apa ya kalau di Parigi apa ya? Apa ya kalau di Parigi? Pasti ada tempat untuk tentara, di situ menyediakan alat untuk pull up. Silakan meminta izin ya untuk meminjam. Silakan dijelaskan bahwa ini keperluan untuk membuat video bela negara. Pasti dikasih. Atau di tempat kepolisian. Ya. Kalau di tentara itu rutin mereka lakukan. Oke, itu terkait dengan pull up. Untuk berenang, teman-teman. Nah, ini biasa nanti jadi pertanyaan. Untuk berenang tidak harus dilakukan di kolam renang, tidak. Penjelasannya saja. Ya, yang saya butuhkan adalah penjelasan saja. Bagaimana teknik dasar berenang? Silahkan dijelaskan. Tidak harus dicontohkan untuk di kolam renang. Ya, karena ini akan memakan waktu. Kemudian untuk durasi, tidak ada batasan durasi, silakan buat. Ya. Yang jelas penyampaiannya singkat, padat, dan jelas untuk bisa diterima bagi yang melihat. Ya. Kemudian tidak ada batas durasi. Tidak ada batas durasi. Kemudian untuk tugas kelompok yang kedua. Tugas kelompok kedua yaitu terkait dengan peraturan baris berbaris. Silakan teman-teman membagikan tugas di masing-masing anggota kelompoknya terkait dengan tugas baris berbaris atau peraturan baris berbaris ini. Masing-masing kelompok membuat penjelasan dan gerakan peraturan baris berbaris. Di dalam Kolabjar itu ada yang saya contohkan waktu tentara mempraktekkan bagaimana sikap sempurna, bagaimana istirahat di tempat, bagaimana tata cara penghormatan, lencang depan, lencang kiri, setengah lengan, kemudian balik kanan, hadap kiri, hadap serong, kemudian perpindahan tempat, 1 langkah ke depan, 2 langkah ke depan, 3 langkah ke samping kanan, samping kiri. Sekarang tidak pakai 3 langkah ke samping kanan, 3 langkah ke kanan, 3 langkah ke kiri.
Kalau dulu pakai samping. Kalau untuk yang sekarang peraturan baris berbarisnya tidak menggunakan samping lagi, langsung 3 langkah ke kanan, jalan, 3 langkah ke kiri, jalan, 3 langkah ke depan, jalan. Kemudian bagaimana dengan memberikan aba-aba, ya, pemberian aba-abanya. Nah, ini juga membutuhkan 2 orang. Silakan meminta bantuan anggota keluarga mungkin atau teman yang terdekat kelompoknya. Silakan. Saya tidak anjurkan untuk berkumpul dalam membuat tugas ini karena kita sifatnya distance learning, pembelajarannya bukan klasikal. Tapi saya tidak melarang juga. Artinya kalau ada yang mau misal 1, 2, 3 orang, silahkan, tapi tetap menggunakan protokol COVID. Karena jika kalian terkena, itu menjadi tanggungan masing-masing. Dan yang akan dirugikan adalah teman-teman sendiri. Baik, itu ada 3 tadi penjelasan terkait dengan tugas. Tadi yang pertama saya salah, menjadi tugas individu, dan yang 2 terakhir menjadi tugas kelompok. Ini dikumpulkan pada hari Jumat, batas terakhir pengumpulan tugas jam 23.59. Lewat dari itu tidak ada lagi pengumpulan. Ya, nanti akan saya contohkan terkait dengan dulu saya membuat video di 2020, ya asal-asalan, tapi saya contohkan biar menjadi referensi teman-teman bagaimana membuat tugas kelompok atau tugas individu. Saya modalnya cuma HP doang, bukan harus pakai kamera mahal, tidak, dan editingnya juga menggunakan HP, ya. Bisa menggunakan PC juga. Kalau handphone, smartphone, silakan teman-teman menggunakan KineMaster. Tapi tolong jangan yang ada ininya watermark KineMaster. Kalian bisa download itu di Google Chrome untuk yang Diamond atau yang Pro-nya. Jadi ketik saja KineMaster Diamond atau KineMaster Pro APK. Itu yang sudah di-hack atau yang sudah di-unlock untuk membuka semua fiturnya. Kemudian kalau teman-teman menggunakan PC atau laptop bisa menggunakan Filmora. Ya, itu juga bisa didapatkan untuk yang Pro-nya supaya tidak ada watermark-nya. Silakan. Teman-teman tidak harus mahir dalam atau harus kursus dulu. Ya. Itu sangat mudah. Saya yakin teman-teman ini sudah mampu menguasai IT. Kita hidup di zaman yang serba IT. Jadi tidak ada yang bilang, waduh, saya tidak bisa. Waduh, saya sudah tua. Tidak ada waktu lagi untuk belajar. Tidak ada. Tidak ada kata seperti itu. Saya berbagi sedikit. Di dalam dunia kita ini sebenarnya bukan pintar dan bodoh. Ya. Hanya ada 2 yang saya kenal bukan pintar dan bodoh, tapi malas dan mau. Ketika kita malas, apapun itu selalu ditunda-tunda, malas. Tapi ketika kita mau, apapun itu, ya, yang di depan kita mau belajar, mau mengenal itu, ya, mau mencari tahu, serba mau. Tapi kalau kita malas, ya malas. Ngapa-ngapain malas. Ya, mager. Jadi di dunia ini bukan pintar dan bodoh. Bukan, hanya ada 2. Malas dan mau. Ya. Tidak ada orang yang bodoh di dunia ini. Hanya ada yang malas, iya. Ya, kalau dia malas, ya dia tidak akan tahu apa-apa. Tapi kalau dia mau, dia akan belajar. Dia akan mau mencari tahu dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ini jadi inspirasi juga buat teman-teman. Ya, jadi jangan nganggap dirinya, wah saya tidak bisa. Itu udah malas duluan itu. Cari tahu, harus mau dulu, mau belajar dan lain-lain. Ingat yang tadi saya jelaskan, penyesalan itu datangnya selalu di akhir, bukan di awal. Ya. Mudah-mudahan teman-teman terinspirasi. Kemudian ada satu tugas tambahan individu yang harus teman-teman buat. Tapi ini bukan dikumpulnya pada hari Jumat. Ya, ini dikumpulkan pada pertemuan kita yang kedua atau hari ke-17. Ya. Yaitu tugas individu ini juga sama, outputnya adalah video. Teman-teman membuat kegiatan sehari-hari teman-teman selama
proses pelatihan ini dari bangun pagi sampai dengan tidur lagi. 1 hari saja, bukan selama proses itu, tidak, berhari-hari, tidak. Misal tidurnya berapa kali, tidak. Jadi seharian saja teman-teman buat. Dari proses bangun tidur sampai dengan tidur lagi. Saya contohkan alurnya seperti ini. Kalau saya jadi sertanya, mungkin saya akan, karena ini bulan puasa ya, bulan puasa buat yang muslim misal. Saya arahkan dulu kameranya ke jam, misal jam 2:30. Kalau buat yang berkeluarga, yang ada suami, itu yang ibu-ibu ya, itu pasti bangunnya memasak dulu, menyiapkan makan sahur untuk suami dan anak-anaknya. Ya. Atau bahkan yang masih jomblo, itu yang bangunin pasti orang tuanya atau mungkin alarm, bukan pasangannya. Siapa suruh jomblo, ya kan? Jomblo, kapan blo? Ya kan? Jadi mungkin prosesnya seperti itu, bangun tidur, persiapan sahur buat yang muslim, kemudian setelah sahur mungkin dia sholat subuh, setelah sholat subuh, mungkin dia tidur lagi, mungkin tidak, menunggu datangnya pagi setelah sholat subuh, dia siap-siagaan jasmani dulu, olahraga, mungkin dia push up, sit up, ya kan. Kemudian mungkin dia persiapan menyetrika baju, mungkin ya menyetrika baju. Kemudian persiapan untuk mandi. Nah, mandi bukan di video ya, mandinya jangan di video proses mandinya. Rawan, enggak. Mungkin kalau saya membuatnya, saya hanya menaruh handuk atau gayung di tangan atau peralatan mandi untuk proses masuk. Jadi saya setting aja tangan saya masuk ke kamar mandi. Bukan video sementara kita mandi, enggak. Waduh, itu rawan tuh. Kemudian setelah mandi, tata cara berpakaian seperti apa? Bukan dari non ke berpakaian. Nah, itu rawan lagi tuh, bukan. Misal seperti bapak-bapak pada saat dia memasang dasi di syutingnya, pada saat dia memasang pin korpri, begitu juga ibu-ibu pada saat dia mau kancing jilbabnya, bukan dari non ke kancing, tidak. Pada saat dia memasang mungkin bagaimana dia memasang pin korprinya, papan namanya dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana proses saya menyiapkan pembelajaran. Misal di pembelajaran jam 8.00. Artinya saya harus siap 7.30, saya sudah harus mempersiapkan segalanya. Saya sudah mulai membuka laptop di video itu, ya kan. Kemudian saya memastikan jaringannya bagus. Sambil menunggu host membuka room, mungkin saya sudah standby duluan di ruang Zoom. Kemudian itu pembelajaran asinkronus, mungkin pada saat pembelajaran asinkronus dia videokan sedikit. Kemudian setelah asinkronus, dia masuk asinkronus penugasan, bagaimana proses dia mengerjakan tugasnya. Mungkin kalau saya bukan yang ada di sini, siangnya begitu asinkronus, waktunya lowong, bukan saya gunakan untuk tidur, tapi saya mereview kembali modul-modul. Siang saya sholat, setelah sholat saya review lagi, bukannya tidur. Ya, mudah-mudahan itu tidak ada di angkatan 21, itu mungkin yang ada di angkatan yang jauh di bulan, bukan di Sulawesi Tengah. Meskipun pada kenyataannya mungkin tidur. Karena kebanyakan saya lihat ini kalau siang pasti muka-muka ngantuk gitu. Ya. Ya. Saya cuman pesan ya, tidak ada yang proses yang kalian jalani, yang betul-betul sungguh-sungguh kalian jalani, itu tidak akan mengkhianati hasil nanti ke depan yang kalian dapatkan. Jika kaliannya dari prosesnya sudah uring-uringan, sudah banyak menggunakan waktu-waktu yang terbuang sia-sia, pada akhirnya kalian sendiri akan menerima sesuai dengan itu. Ya. Saya harapkan tidak seperti itu. Kalian harus maksimal. Berikan yang terbaik buat diri kalian sendiri, bukan untuk orang lain. Jangan beranggapan teman-teman, yang penting lulus, yang penting lulus. Tapi pada akhirnya kalian menyesal tidak masuk 10 besar. Pada akhirnya kalian tidak paham dengan apa yang
ada di proses pelatihan dasar ini. Atau bahkan nanti gara-gara sikap kalian, teman-teman ini, ada yang tunda, ada yang tidak lulus, itu akan merugikan diri sendiri. Ya, saya rasa jangan sampai seperti itu. Itu terkait tugas individu yang akan saya tagih di hari ke-17 atau pertemuan kita yang kedua. Kita masih ada 2 pertemuan lagi ke depan, kedua dan ketiga. Mudah-mudahan kita masih dalam keadaan sehat-sehat, masih bisa ketemu lagi tetap muka. Kemudian mungkin itu saja penjelasan saya terkait dengan penugasan. Mungkin di sini akan saya buka di sisa waktu yang berapa menit lagi. Ini kan sudah mau jam 10 ya di sana. Mungkin saya buka untuk sesi tanya jawab. Jadi besok berarti teman-teman ini kosong. Kekosongan itu jangan digunakan untuk tidur, please. Jangan digunakan untuk berleha-leha. Silakan buat tugas. Ya. Silakan buat tugas. Buatnya semaksimal mungkin. Karena ini akan saya nilai. Dan bahkan jika videonya bagus, mungkin akan saya tampilkan ke latsar-latsar berikut. Ya. Mungkin ada yang ingin bertanya, silakan. Silakan raise hand terkait dengan penugasan. Ada? Ada Meilandari, silakan. Terima kasih atas kesempatannya, Pak. Saya udah mau tanya, Pak. Saya kan ada hamil. Oke. Jadi pelatihan jasmaninya harus tetap sama atau seperti apa? Terima kasih. Terima kasih. Untuk Ibu Meilandari saya langsung jawab ya. Untuk yang hamil, mohon teman-teman kerja sama teman-teman kelompoknya. Jangan menugaskan ibu-ibu atau teman yang hamil dalam gerakan-gerakan. Mungkin bisa ke penugasan Ya, sepertinya Pak Aran. Oke, sudah kembali saya. Sudah bisa didengarkan Sudah, Pak. kembali. Sudah, Pak. Terima kasih. Jadi untuk yang hamil, dengar Aldi? Suara saya? Terdengar. Kayaknya jaringannya mulai ngaco lagi nih di sini. Untuk yang hamil, tolong jangan dilibatkan untuk gerakan-gerakan. Silakan dilibatkan dia untuk mengisi suara mungkin, atau mungkin editor, silakan. Ya, tolong kerjasamanya untuk teman-temannya yang ada di kelompok. Ya, itu kebijaksanaan untuk ibu-ibu hamil atau teman-teman yang lagi hamil. Makanya kalau yang belum cepat-cepat, atau bapak-bapak juga yang pengen hamil ya, silakan. Silakan. Sutarno. Mana ini Sutarno? Halo, izin Bapak. Ya, Saya silakan. ingin bertanya mengenai untuk tugas etika dan etiket ini, kita ambil semuanya, Pak, atau sebagian saja? Bagaimana? Dalam penugasan etiket, kita ambil semua tugas yang di dalamnya itu, Pak? Semua dong. Oke, siap, Pak. Semua. Tidak ada bagian-bagian yang hanya sebagian. Mungkin ada penugasan saya mirip dengan video suara yang sebelumnya. Ya, hanya beberapa. Tapi saya minta semuanya. Ini tidak akan sama antara video suara yang sebelumnya dengan saya. Karena saya bagiannya terkait dengan sikap perilakunya. Saya mintanya semua. Nggak ada bagian-bagian. Ada yang bilang, ini sudah pernah ditugaskan. No, itu urusan video suara lain. Saya. Ya.
Karena di awal ini saya yang rancang terkait dengan bagaimana penugasan di bela negara ini. Itu aja ya. Untuk Ibu Vina, silakan. Halo Pak. Halo Pak. Iya. Ya. Pak, saya bertanya terkait tugas untuk yang hari ini seperti yang 1 dan tugas Pak, tugas yang untuk tanggal 29 itu ada 5 Pak. Ada 5 tugas di Kolabjar. Ya, itu mungkin tergabung dengan penugasan Widyaswara yang lain atau yang sebelumnya. Ya. Kalau yang ada di Kolabjar, penjelasan Pak, saya. Iya, karena di kelompok kami itu hari pertama. Halo Pak. Iya. Halo Pak. Iya, Pak. halo. Untuk yang di ini berarti saya untuk tugas banyak Bapak hanya 3 ini Pak, yang untuk hari ini. 3. Tadi sudah saya jelaskan Bu Vina, 3 untuk yang dikumpulkan pada hari Jumat jam 23.59. Untuk yang penugasan satunya lagi yang individu 4 mestinya ya, tapi 3-nya yang dikumpulkan hari Jumat. Yang satunya lagi penugasan individu itu dikumpulkannya pada pertemuan kedua atau hari ke-17. Jelas ya Bu Vina? Iya Pak, terima kasih. Yang mau bertanya? Ada lagi yang mau bertanya? Teman-teman? Saya kayaknya nggak bisa mutar video yang akan saya tunjukkan ya, karena kayaknya kondisi jaringan saya tidak memungkinkan. Ya. Ada lagi? Ada lagi. Ida Bagus, silakan. Terima kasih Pak. Izin bertanya terkait tugas kelompok yang membuat video Samapta di dalam Kolabjar itu untuk tugas kelompok itu yang tertera di sini itu hanya lari, pull up, sit up, serta shuttle run Pak. Sementara yang Bapak jelaskan tadi itu termasuk renang juga Pak. Mohon arahannya Pak. Terima kasih Pak. Sebelumnya itu tugas mungkin dari Widyaswara lain. Benar? Sebelum saya, benar? Izin Pak, di sini ada tertera Ibu Aspina Pak. Itu Ibu buat Ibu buat penugasan saya sudah jelaskan bahwa shuttle run semuanya masuk bagiannya. Tidak ada bagian yang hanya sebagian. Itu kan jadi tadi sudah saya terjawab dari pertanyaan yang di awal. Ya. Siapa? Dan itu penugasan Widyaswara lain, bukan saya kan. Jangan samain antara Widyaswara satu dengan yang lain. Saya bukan termasuk Widyaswara. Saya lebih ke sikap perilakunya. Jadi saya minta semuanya bagian. Jadi nggak ada yang bilang, oh ini kemarin kita sudah buat. No, mau itu kemarin sudah dibuat, itu lain untuk pematerinya. Pemateri yang selanjutnya jika penugasannya hampir sama, silakan dibuat lagi. Ya, karena mungkin penugasan di awal berbeda. Saya jelasinnya berbeda. Silakan buat video semenarik mungkin. Ya, nggak hanya asal-asalan seperti buat video begitu saja. Karena saya mintanya audio visual. Kalian praktek, kalian isi suaranya dengan penjelasannya seperti apa. Teman-teman ini juga mempraktekannya dengan gerakan yang sempurna, bukan asal-asalan. Ya, mungkin itu yang bisa saya jawab dari Pak Ida Bagus. Ya. Kemudian izin ada bertanya lagi Pak. Silakan. Mohon maaf sebelumnya Pak. Di sini di
di Kolabjar yang saya lihat namanya itu masih Ibu Aspina, berarti tugasnya di-upload di sana juga Pak ya? Atau di tempat yang nanti Faida ada bagus. muncul? Faida bagus. Siapa? Saya kan baru tadi sampaikan ke PIC. Mau nanti di hari Jumat sediakan tempat untuk penguploadan tugasnya. Siapa? Bapak udah jadi memang tugasnya. Sudah mau Siapa, diupload Pak? malam ini. Siap, Kalau belum, sudah mau Pak? diupload malam ini, saya perintahkan kepada PIC untuk diuploadnya batas malam ini jam 23.59. Mau? Siap, tidak Pak. Nah itu. Karena kan tadi saya sudah Terima kasih, Pak. sampaikan. Batas penguploadannya hari Jumat. Nggak usah terlalu terburu-buru untuk melihat di Kolabjar. Wah, penguploadannya kok belum ada, Pak? Nah, kalau saya tanya balik, tugasnya udah jadi? Belum kan? Kalau Belum, udah Pak. jadi, malam ini juga saya bisa perintahkan PIC-nya untuk membuat kolom uploadan buat tugas saya. Tapi dikumpulnya ini malam. Siap, Gimana? Pak. Siap, Ya terima kan? kasih Pak. Siap, Pak. Iya. Kalau memang masih di Kolabjarnya masih penguploadannya masih Ibu Aspina, don't worry. Ya. Siap, Pak. Tunggu saja dulu. Nanti akan ada dibukakan sama PIC untuk penugasan saya. Seperti itu. Karena PIC tidak akan membuka dulu sebelum dijelaskan terkait dengan penugasannya. Ya. Kemudian ada David Christian, silakan. Ya, terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Halo. Iya, halo. Ya, Halo. Bapak, kebetulan saya tadi sempat keluar dan saya tidak jelas untuk tugas. Dalam menurut tadi Bapak ada 3 tugas, yaitu buat yang tugas kelompok buat video etika dan etiket. Yang kedua yang saya penjelasan dan gerakan PBB. Setelah itu saya terputus David. Pak. Iya. David, nanti tolong dilihat. Kalau saya mengulangnya dari pertama, itu akan memakan waktu yang panjang sekali Pak David. Maaf Pak. Karena, ya dengar dulu. Iya, ya. Dengar dulu. Ini peserta ini baru mau dijelaskan udah dipotong-potong kita. Ini nanti saya jelaskan terkait dengan penilaian sikap perilaku kalian lagi ya. Silakan lihat di Kolabjar terkait dengan penjelasan penugasan. Ini ada juga di Kolabjar. Yang pertama, tadi saya keliru menjelaskan terkait dengan etiket itu menjadi tugas kelompok. Padahal itu tugas individu. Saya tadi ralat, mungkin Pak David keluar. Ya, saya tadi ralat pada saat Pak David mungkin keluar. Yang pertama, tugas kelompok yaitu apa yang pertama? Membuat kesiapsiagaan jasmani. Bentuk-bentuknya seperti apa? Semuanya, tidak ada tanpa terkecuali. Yang kedua, peraturan baris berbaris. Semua penjelasan teknik-teknik dasar atau bentuk-bentuk dasar di peraturan baris berbaris. Kemudian tugas individu yang pertama terkait dengan etika dan etiket. Semua bentuk-bentuk etiket. Ya. Kemudian ada tambahan lagi satu tugas individu yang akan dikumpulkan pada hari ke-17 atau pertemuan kita yang kedua, yaitu membuat kegiatan keseharian kita selama mengikuti proses pelatihan dasar dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi. Sehari tok saja, bukan selama 17 harian. Sehari tok menggambarkan bagaimana kegiatan teman-teman saat mengikuti pelatihan dasar ini dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi, seperti itu. Ya, Pak siapa tadi? Pak David. Ya. Kemudian Terima ada kasih, Pak. Oke, ada Satya Adi. Silakan. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya Pak. Saya ingin bertanya mengenai tugas individu yang membuat video dari bangun tidur sampai tidur lagi tersebut. Kita bebas pilih harinya kapan Pak, atau pas di hari saat Bapak punya jadwal di hari ke-12 tersebut, atau bagaimana Pak? Terima kasih Pak. Itu aja. Pak Satya. Siap, itu saja Pak. Iya, teman-teman bisa bebas memilih. Ya.
bebas memilih mau menggabungkan misal pembelajarannya bangun tidurnya di hari keberapa, tidurnya di hari keberapa, bisa. Silahkan memilih harinya. Ya, pilih hari-hari baik sesuai dengan Feng Shui. Kemudian ya saya lupa tambahkan terkait dengan proses bangun tidur dan tidur lagi. Tolong untuk yang biasa menggunakan pakaian tidur yang kurang sopan, mohon pada saat membuat video mungkin lebih menggunakan pakaian-pakaian yang sopan. Ya, terutama ibu-ibu dan bapak-bapak. Dua-dua sama. Bapak-bapak mungkin ada yang tidur buka baju pakai kolor, tolong gunakan celana dan bajunya pada saat pembuatan video itu. Ya, ini bukan pembuatan film 17 tahun ke atas, tapi ini adalah pembuatan berkaitan dengan sikap perilaku teman-teman. Ya, masih ada lagi? Suparno. Baru nanti sebentar saya jelaskan terkait dengan sikap perilaku. Silakan. Izin Pak, izin bertanya lagi Pak, mengenai untuk upload videonya berarti kita akun YouTube masing-masing, kemudian linknya itu yang kita copy paste Pak ya ke Collabjar-nya. Iya. Kalau untuk penugasan kelompok yang mengupload adalah ketua kelompoknya. Kalau yang individu masing-masing di akun YouTube masing-masing. Ya. Kemudian bukan videonya yang dimasukkan ke Collabjar, tapi linknya. Silakan copy ke Word, kemudian PDF-kan, kemudian diupload. Ya, gitu ya. Siap Pak, terima kasih Pak. Oke, kemudian ada siapa lagi? Muhammad Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya mau menanyakan terkait pembuatan tugas vlog dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi ini. Apakah membutuhkan penjelasan Pak untuk kegiatan yang kita lakukan? Misalnya kita bangun pagi, kita mengarahkan kamera ke jam, kemudian kita menjelaskan saya bangun jam sekian, kemudian saya melakukan aktivitas sarapan misalnya, atau saya akan mandi, membersihkan diri, kemudian saya akan seperti itu Pak. Apakah kita perlu melakukan penjelasan seperti itu? Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Sebelum saya lebih lanjut, saya ada satu kata-kata yang menarik buat Pak Muhammad Hidayat. Saya melakukan sarapan. Ini sarapannya jam berapa ini Pak Muhammad? Sebentar. Saya butuh penjelasan. Ini sarapannya pagi ya, jam 7 ya? Iya Pak, maksudnya untuk contoh saja Pak. Misalnya kalau kita sahur, begitu. Oh sahur. Kalau sahur iya, beda. Kalau sarapan itu biasanya dilakukan pada pagi hari. Iya Pak. Jangan sampai salah ini. Soalnya saya nangkapnya tadi, lo sarapan. Bentar. Saya dari lihat namanya aja sudah, oh berarti Muslim dong. Pak Muhammad ya Muslim ya kan? Ya, nah. Alhamdulillah. Melakukan sarapan jam 7 ya, makan dulu biar kuat ya. Oke, saya akan jawab. Terkhusus untuk tugas individu yang dari proses kalian bangun tidur sampai dengan tidur lagi nih, ya. Ini teman-teman sebenarnya tidak perlu penjelasan. Teman-teman hanya membutuhkan mungkin hanya video, iringi lagu, itu silahkan. Mau dengan ketik kata-kata atau penjelasan sedikit boleh. Artinya ini saya kembalikan ke teman-teman terkait dengan tugas individu ini. Buat sekreatif mungkin. Bagaimana penonton itu atau orang lain yang melihat video kita itu akan paham. Oh seperti ini. Dia bangun tidurnya seperti ini. Alur ceritanya seperti ini. Apa yang dia lakukan sama seperti teman-teman bercerita sebenarnya. Videonya ini menceritakan dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi. Boleh dengan voice, mengisi suara, atau bahkan hanya video talk dengan tulisan mungkin berjalan, teks, running text. Ya.
atau bahkan hanya video tok, silakan, karena ini menjadi penilaian teman-teman nantinya. Ya, saya akan menilai karena begini. Kenapa saya suruh buat teman-teman ini? Bukan cuma di angkatan sini, semua angkatan di Latsar. Karena proses kita sekarang adalah distance learning, jarak jauh. Jika teman-teman berada pada klasikal, ya, teman-teman ini diatur semuanya. Mulai dari bangun tidurnya sampai dengan tidur lagi. Itu diatur oleh penyelenggara. Bangunnya itu jam berapa, pas bangunnya itu ngapain, sarapannya jam berapa, ya. Kalau sekarang sahurnya jam berapa, kalau pada saat tidak sahur, sarapannya jam berapa, kemudian ada kesiapsiagaan jasmaninya, kalian diberikan waktu untuk mandi, kemudian kita apel paginya dari jam berapa sampai jam berapa, seperti itu teman-teman. Teman-teman itu diatur semuanya. Kalau kita melaksanakan tatap muka, ya, karena ini distance learning, saya tidak tahu proses teman-teman ini selama distance learning kegiatannya ngapain. Makanya saya coba buat sebuah tugas untuk menggambarkan aktivitas teman-teman di rumah masing-masing atau di tempat teman-teman ini melaksanakan proses distance learning. Ya, seperti itu ya teman-teman. Seperti itu ya Pak Muhammad Hidayat. Dan saya jelaskan, karena ini sudah tidak ada lagi yang reset, saya jelaskan. Teman-teman semuanya dinilai ya, terkait dengan sikap perilaku teman-teman. Di sini ada PIC, ada evaluator. Ya, semua menilai gerak-gerik atau aktivitas teman-teman semua. Mulai dari siapa saja tadi yang bertanya, itu sudah mulai dicatat. Ya. Kemudian terkait dengan penugasan yang mengumpulkan tepat waktu, yang mendapatkan nilai penugasan yang bagus, itu semua dinilai terkait dengan sikap perilaku. Kemudian terkait dengan keluar masuknya teman-teman, terlalu banyak izin, lambat masuk di dalam Zoom, itu semuanya dinilai dan dicatat oleh evaluator. Ya. Dan nanti pada saat evaluasi kelulusan, itu akan ada saya yang duduk, akan ada Ibu Kaban mungkin, atau penguji, dan semua evaluator yang duduk bersama. Kemudian kita undang kabupaten penyelenggara. Itu kita duduk bersama, dan itu akan dinilai satu-satu. Misal seperti ini. Ibu Niken, ya, nilai sikap perilakunya di emosi sekian, ditambahkan dengan pada saat proses kolabjar. Ya, ada 3 ya kalau kita penilaian sikap perilaku di distance learning ini. Ada 3. Kemudian itu digabungkan, dirata-ratakan. Misal dapatnya 95 nih Ibu Niken. Rata-rata sikap perilakunya. Oke. Coba saya minta pendapat dari evaluator. Bagaimana Ibu Niken pada saat selama proses belajar mengajar atau sinkronus. Nah, evaluator sudah mulai berbicara itu dengan catatan-catatan kecilnya. Nah, Ibu Niken ini kurang aktif Pak pada saat kita kelompok, ya kurang aktif Bu Niken ini. Kemudian pada saat ditanya lebih banyak diam nih Bu Niken, ya kurang menjawab atau merespon pertanyaan-pertanyaan dari video suara. Kemudian saya tanya lagi, untuk penugasannya gimana? Penugasannya ada 1 tugas, 2 tugas mungkin yang tidak masuk dari Bu Niken. Nah, dari 95 itu yang didapat, itu akan dikurangi. Sekurang-kurangnya. Ya, dengan pengurangan nilai standar 70,01. Atau bahkan kalau ada kesalahan-kesalahan yang fatal yang dilakukan, itu bahkan di bawah 70,01 dan dinyatakan tunda terkait dengan nilai sikap perilaku. Itu baru 1 aspek yang akan dibahas di evaluasi kelulusan. Ada 5 aspek nanti yang akan dibahas evaluasi kelulusan. Ya. Karena kita berbicara sikap perilaku, saya bahasnya ke evaluasi sikap perilaku. Ya teman-teman. Dan saya berharap semua teman-teman ini aktif. Jangan hanya itu saja yang ngomong. Ya, semuanya harus aktif. Makanya saya bilang, tolong belajar.
tolong belajar. Tolong ya, semuanya harus aktif, semuanya harus berbicara, semuanya harus terlibat. Begitu masuk ke kelompok, semuanya terlibat, penugasannya seperti apa, aktifnya seperti apa. Karena di setiap gerak-gerik ya, itu teman-teman dinilai. Mungkin teman-teman hanya melihat bahwa kamera-kamera dari evaluator ini mati, on off, ya. Kadang off, kadang on, ya. Tapi teman-teman nggak tahu proses penilaian evaluator itu yang dibawa, bahkan ada yang dari BKPSDM Kabupaten Parigi Motong bisa memberikan masukan nanti ke kami. Ya. Itu nggak teman-teman nggak pasti ini juga kameranya, ya. Off juga kameranya. Tidak pernah bersuara juga. Tapi di dalam diam mereka itu, mereka punya buku catatan dosa dengan beberapa indikator yang sudah dibekali. Jadi tolong jangan main-main dalam proses ini. Kadang juga ada keluhan peserta bahwa inilah proses distance learning ini lewat Zoom. Masih banyak ininya. Tapi kami berkomitmen di BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah bahwa kami akan tetap menyamakan ya, kualitasnya dengan tatap muka, meskipun ini pelatihan jarak jauh ataupun kita tidak langsung tatap muka. Oke. Mungkin itu saja mungkin penjelasan dari saya, karena saya lihat dari layar sini sudah banyak yang nahan ngantuk. Udah ngantuk semua kan? Ada yang sudah mau ketutup matanya, ada yang sudah sempat tertutup sekian detik matanya, ada yang masih berusaha melek, ya padahal ngantuk. Mudah-mudahan adalah yang masuk di telinga. Karena biasanya orang yang ngantuk itu udah nggak kepikiran lagi apa yang diucapin sama orang yang dia dengarkan. Oke, mungkin itu sekian saja dari saya pada malam hari ini. Mohon maaf mengganggu waktu teman-teman istirahat ya. Tapi sekali lagi saya bukan untuk kebaikan saya, tapi untuk kebaikan teman-teman. Dan saya sengaja menunjukkan ini karena sudah saya jelaskan tadi bahwa saya harus melakukan pekerjaan besok dan saya tidak ada waktu lagi selain itu. Karena besoknya lain lagi saya ke kelas lain lagi, dan saya berusaha untuk tetap penuhi kewajiban saya kepada teman-teman ya, tanpa mengurangi kualitasnya. Mudah-mudahan teman-teman tetap semangat dalam bekerja ya. Jangan malas-malas ya, jangan malas-malasan. Seperti yang saya jelaskan tadi, hanya ada 2, malas dan mau. Mudah-mudahan teman-teman berhasil melewati proses pelatihan ini dan bisa mendapatkan nilai yang bagus dan lulus cepatnya, teman-teman. Mungkin itu saja dari saya, teman-teman. Biar tidak lama-lama ya, ini karena ini sudah jam 10:08. Sekian dari saya, mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan. Jangan lupa bahagia. Yang jomblo cepatlah akhiri kejombloannya. Dan kalau sudah itu yang saya bahas, sudah ketawa semua ini. Silahkan melirik satu sama lain, siapa tahu ada yang kecantol, ya. Karena biasanya ada yang cinlokan, dan itu prosesnya sudah banyak yang menikah cinlok di angkatan di Latsar ya. Mudah-mudahan kita semua tetap dalam lindungan Tuhan, Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita tetap bisa kembali dipertemukan di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Dan teman-teman juga semoga selalu dimudahkan dalam pekerjaannya ya, dan selalu disehatkan. Terima kasih buat teman-teman peserta, terima kasih buat teman-teman evaluator dan PIC, terima kasih juga buat panitia Kabupaten Parigi Motong yang sudah sempat hadir pada malam hari ini. Saya undur diri dan mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam. Selamat malam. Terima kasih Pak.
Terima kasih, Pak. Sebelum kita tutup materi kita malam ini, ya kita tutup dengan doa dulu ya. Yang bertugas tadi berdoa, silakan. Ibu Niken, silakan pimpin. Ya, terima kasih Pak. Baiklah teman-teman peserta Latsar Angkatan 21, sebelum kita akhiri kegiatan malam ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik, dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir juga kegiatan kita pada malam hari ini. Terima kasih kepada Pak Arhan, yang walaupun di tengah-tengah kesibukannya ada tugas luar, tetap meluangkan waktu untuk memberikan ilmunya kepada teman-teman peserta Latsar, khususnya Angkatan 21 ya. Dan juga terima kasih kepada teman-teman juga sudah bersedia untuk mengikuti materi pada malam hari, walaupun di luar dari jadwal kita yang sebenarnya, tapi sudah bersedia untuk mengikuti materi pada malam hari ini. Oke, untuk tidak panjang waktu, biar teman-teman cepat istirahat. Semoga apa yang sudah ditugaskan oleh Pak Arhan segera dibuat dan dapat dipahami bagaimana maksud dari penugasan tersebut ya teman-teman. Oke, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.